Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Kreator. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis, yaitu sekolahan Seman Jombang. Gedung Seman Jombang merupakan salah satu gedung yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Tak hanya terkenal dengan bangunan yang luas, megah, dan gedung yang berdiri kokoh, namun bukan rahasia lagi bila gedung ini banyak menyimpan kisah misteri. Yang paling terkenal di masyarakat, Gedung Seman Jombang adalah bekas rumah sakit Belanda. Hal ini diperkuat adanya setiap lorong di setiap bangunan ruang. Lorong ini mirip dengan bangunan rumah sakit. Padahal bukan. Bangunan Seman Jombang memang dibuat untuk sekolah, dirancang untuk sekolah, berdiri dari tahun 1918 sebagai HIS atau orang-orang biasanya menyebut normal school, bukan rumah sakit, ujar Dwi Sunanto, salah seorang guru senior di Seman Jombang. Memiliki luas kurang lebih 5 hektar, Seman Jombang menjadi sekolah yang sangat luas. Begitu banyak gedung dengan ciri khas bangunan era kolonial, seperti desain bangunan, tangga masuk, kusen pintu, jendela, dan lain sebagainya. Hingga sekarang, banyak siswa beraktivitas normal di Seman Jombang, utamanya aktivitas pembelajaran setiap hari. Seman Jombang semakin ramai karena bangunannya yang cukup terawat. Meski begitu, di beberapa titik masih terlihat aura mistis. Di belakang gedung tata usaha misalnya, ada sebuah pohon sawo yang sudah mati sejak kurang lebih 3 tahun lalu. Namun hingga kini tidak ada yang berani menebang. Konon di pohon sawo itu banyak penunggu yang akan mengganggu jika ditebang. Menurut Dwi, banyak informasi tentang suasana mistis ketika ada siswa yang kesurupan. Secara tidak diduga, yang merasuki siswa ada bermacam-macam jenis, yang berbahasa Jawa, berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, hingga berbahasa Belanda. Padahal anak itu sebelumnya sama sekali tidak memiliki bahasa Belanda, ungkapnya. Dalam pandangannya, banyak siswa kerasukan setelah pohon sekitar sekolah ditebang. Kadang saat pelajaran biasa, tiba-tiba kerasukan. Pokoknya jangan sampai pikiran kosong, jelas Totok, sapaan akrabnya. Tahun 1942, pasca invasi Jepang ke Indonesia, bangunan sekolah juga dimanfaatkan untuk keperluan perang sebagai tangsi, barak militer, ataupun rumah sakit militer. Di masa penjajahan Jepang, HIS Jombang dihapus dan dibangunnya ditempati untuk keperluan rumah sakit militer Jepang. Di belakang bangunan HIS juga dibangun lorong-lorong yang menghubungkan bangunan satu dengan yang lainnya, layaknya rumah sakit pada umumnya. Setelah Indonesia merdeka, Jepang sempat membakar bangunan bekas HIS tersebut, namun berhasil diselamatkan, kemudian diperbaiki, dan tahun 1949 gedung itu digunakan untuk sekolahan guru besar atau SGB. Berdasarkan pengalaman itulah warga sekolah sampai sekarang melakukan ritual khusus sebelum menebang pohon sekolah. Ritual tumpengan itu diharapkan tidak ada hal lain yang akan mengganggu siswa karena berpengaruh pada pembelajaran di Seman Jombang. Ya, niatnya bukan untuk bagaimana ya, hanya syukuran tumpengan, jelasnya. Menurut Daroji, salah satu penjaga dan tukang kebun Seman Jombang, banyak hal-hal aneh yang ia dengar, terutama setiap kali ia akan beraktivitas, seperti sosok yang sedang mandi di gedung kamar mandi bagian barat. Setelah lama ditunggu, ternyata kamar mandi kosong, tidak ada orang sama sekali. Bahkan lantai kamar mandi juga kering. Saat hendak membersihkan ruang kepala sekolah, ternyata di kamar mandi terdengar ada seorang yang sedang mandi. Setelah lama ditunggu dan dibuka, ternyata tidak ada orang. Setelah saya tahu kepala sekolah sudah pulang dan saya buka, tidak ada orang, maka saya langsung lari, pungkasnya.
penunggu gedung Semen Jombang tak selalu menampakkan diri. Sosok penampakan hanya muncul beberapa kali. Selain suara orang yang sedang mandi, ada yang melihat sosok bermata besar dan sosok misterius yang menyapu di sore hari. Terlebih, di Semen Jombang memiliki 9 sumur yang terletak di belakang gedung. Dulu, gedung-gedung itu dipakai untuk rumah dinas. 9 sumur itu sekarang tak digunakan lagi, namun tidak diuruk, tapi hanya ditutup. Ada yang ditutup dengan kayu, cor, dan dimanfaatkan menjadi meja santai. Selain itu, ada sumur masih menganga, banyak air, namun kotor karena tidak pernah dipakai. Saya pernah melihat orang menyapu di sini, sebelah pohon sawo belakang ruang TU. Saya kembali lagi, masih tetap kotor, seperti tidak disapu sama sekali, ungkap Darjo, salah satu penjaga dan tukang kebun Semen Jombang. Ia juga pernah melihat asap rokok dari kamar mandi, padahal saat itu kamar mandi dalam kondisi kosong. Kalau itu bukan saya saja, banyak yang pernah mengalami mendengar orang misterius sedang mandi, padahal kamar mandi kosong. Ya mungkin penunggunya rajin mandi, candanya. Suara mandi tersebut lebih sering terdengar di siang bolong. Pengalaman lainnya, ia juga pernah mendengar musik gamelan yang jadi alat musik ekstrakurikuler sekolah berbunyi sendiri, padahal tidak ada siswa yang beraktivitas di ruangan gamelan tersebut. Ada juga orang yang sedang sholat merasa ada makmumnya banyak, anak-anak di belakangnya bebernya, termasuk mendengar banyak anak kecil berlarian tepat di gedung bekas kamar mayat saat dulu masih digunakan sebagai rumah sakit. Bagi warga Semen Jombang, lanjut Daroji, mendengar suara-suara mistis sudah menjadi hal biasa, sehingga semua warga sekolah menjalani dengan santai. Dimanapun pasti ada hal-hal semacam itu. Yang penting kita sama-sama berbuat baik, tidak mengganggu agar tidak diganggu. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.